Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-A'raf ayat 58. Kita bersyukur dulu, Alhamdulillah, karena kita dibimbing Allah melalui diberikan niat dan kekuatan untuk ngaji, untuk selalu bersyukur menjalani hari dengan memulainya dengan ngaji. Ini tidak murah ini. Tidak murah dan tidak mudah. Ini mahal, ini sulit. Tidak, buktinya tidak semua orang bisa. Jadi dulur-dulur yang sekarang bisa ngaji bareng saya, ini pertama saya ajak bersyukur dulu. Ya, Alhamdulillah diberi sehat. Karena kalau meskipun mau, tapi kalau nggak mampu karena sehat, juga nggak bisa. Alhamdulillah diberi sempat. Karena kalaupun mau, mampu, tapi nggak sempat, ya nggak bisa. Alhamdulillah diberi kuat. Kenapa? Meskipun mau, meskipun mampu, meskipun sempat, tapi kalau nggak kuat, sekali aja hilang. Ya kan? Nggak kuat. Karena apa? Diajak ngulik bukan hanya kulit, tapi isi kan. Jadi kita diberi kuat sampai saat ini. Ayo bersyukur dulu supaya nanti Allah memberi nikmat tambahan berupa kekuatan iman, kekuatan sabar. Jadi kita bisa ngaji sampai saat itu, alhamdulillah, bersyukur ya, bersyukur sekali. Jadi tidak mudah, tidak murah. Bisa diberi ngaji itu tidak mudah, tidak murah. Dan ini mahal, tidak murah. Kenapa? Karena ya sampean dan saya ini nanti ya, dulur ya, bisa ngaji kayak gini ini, menjalani hari. Dan pertama dapat pahala. Pagi ini ketika malaikat yang jaga malam itu nanti berangkat ke langit untuk lapor sama Allah, itu mereka akan lapor, oh itu namanya si Burman, orang Bengkulu yang sekarang di Malang sedang ngaji. Oh itu namanya Dulo, orang Lamongan yang sekarang di Kalimantan Selatan sedang ngaji. Loh laporannya sama Allah itu loh gitu. Iya, jadi oh itu dia orang mana itu orang mana zaman Budia itu aslinya itu selain Australia itu dulu mana Denpasar atau mana zaman itu Saya. Surabaya, orang Surabaya yang sekarang jadi diaspora di Australia, di tengah sibuk kadang nyetir itu ngaji gitu. Iya Mas Wahyu, semua akan dilaporkan sama oh itu Mbak Nurul Ita, oh itu Mbak Ani orang Madiun ngaji, itu dilaporin sama Allah. Lalu lah enak dah kita. Ini artinya mahal. Sampean meskipun sekarang punya uang 10 miliar sekalipun, tapi dalam catatan laporan malaikat jaga malam yang sekarang sedang ganti shift dengan jaga pagi, mereka lapor sama Allah. Nama sampean tercatat sedang ngaji itu. Sampean punya uang 10 miliar itu loh masih mahalan itu. Iya, manusia kadang nggak lihat loh, dulur. Nggak ngerti itu sehingga nggak terlalu tertarik. Seolah-olah lebih mahal uang 10 miliar, 20 miliarnya. Lebih mahalan nama sampean tercatat dilaporkan malaikat sedang jamaah, sedang ngaji. Itu namanya yang rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu begitu. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu ya nggak banyak orang tahu toh. Sehingga nggak banyak orang mengejarnya. Makanya sampean pertama sebelum kita elaborasi kita terangkan surat Al-A'raf ayat 58 ini kita ajak bersyukur dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bangun juga gitu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah, Alhamdulillah engkau bangunkan aku dalam keadaan bisa melek. Tadi saya itu bangun mau tahajud itu tiba-tiba kaki saya kram. Kram lu. Panik saya kalau kram itu. Jadi ya, ternyata alhamdulillah diberi Allah tidak buta. Coba kalau bangun terus nggak bisa lihat apa-apa gitu. Diberi Allah tidak
migrain, tidak vertigo. Kan ada bangun yang kemudian tidak bisa ngapa-ngapain karena kayak berputar. Bangun, alhamdulillah tidak stroke. Ada itu yang tidur kemudian bangun tiba-tiba stroke. Ya, kita alhamdulillah tidak. Itu ayo disyukuri dulu lah. Begitu memulai hari dengan bersyukur, kemudian kita sholat, apalagi memulai hari dengan bimbingan Allah lewat firman-Nya ngaji seperti ini. Nikmat luar biasa itu. Tidak murah, tidak mudah, ini mahal. Nah, kita syukuri dulu. Ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Dan tanah yang baik, yang tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Kemarin saya ajak si orang Prancis itu ke sawah. Terus saya suguhi gembili, saya suguhi bolet. Kalau makan-makan di rumah saya suguhi gitu-gitu aja. Oh, dia senang sekali karena enggak banyak chemical, enggak banyak bahan-bahan kimia. Oh ya, kamu di sini aja lah hidup itu mahal yang kayak gini nih. Nah, tanah-tanah yang diberikan Allah, terutama di Indonesia, itu kan tanah-tanah subur yang disebut ini wal baladut thayyibu ini itu loh. Tanah di Indonesia itu sampai ada istilah tongkat dan apa? Tongkat dan batu jadi tanaman, ya kan? Kayu, Gus. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Memang iya. Coba aja itu singkong yang kayak gitu tancepin. Jadi tanaman. Jangankan gitu. Wong sampean makan salak, makan durian, makan apa terus nggak sengaja bijinya terjatuh gitu aja dimanapun tumbuh kok. Indonesia ini zalim kalau nggak banyak bersyukur itu. Kata siapa kok Indonesia banyak utang? Gimana cara ngelola kok sampai banyak utang? Indonesia ini anti embargo sebenarnya. Seperti yang saya terangkan dalam live streaming Facebook saya, kita mendapat pelajaran dari dulur-dulur Ngawi di pelosok sana yang tanpa sandal, dia hanya sandalan ketika sholat. Dia itu anti embargo itu. Mau orang Amerika, Australia, embargo Indonesia, dia akan tetap bertahan hidup. Jelas. Yang nggak bertahan hidup itu orang-orang kota yang terlalu tergantung dengan teknologi itu. Iya, orang desa misalkan bahkan obat-obatan pun sangat tergantung terhadap ini yang difirmankan Allah nih yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Dari tanam-tanaman yang muncul di sekitarnya itu loh mereka ya bisa makan, bisa berobat. Iya, lah orang sekarang yang aneh-aneh dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter, kepala sakit dikit dokter. Dulu enggak ada. Orang ke dokter itu ya kalau tabrakan kakinya cuklek itu baru ke dokter. Itu pun kadang nggak dokter bawa sangkal putung. Iya, nah, istilah. Dikit sekarang dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Lalu dukun dulu nggak pakai fakultas kedokteran, nggak pakai apa ya. Lahir sampean ini lahir dukun semua tak yang tua-tua ini. Jadi betapa tanaman yang baik itu di sini disebut wal balatu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanaman yang subur juga menumbuhkan apa tanaman-tanaman yang baik dan itu harus benar-benar disyukuri. Di negeri kita ini serpihan surga loh dulur Indonesia ini ya Allah. Saya ini kak keliling. Saya ini sedang di Aceh ini. Saya ini sedang di Aceh ini. Saya sedang di Aceh ini. Di dalam selama perjalanan itu melihat betapa suburnya negeri kita. Kok bisa orang negerinya banyak utang itu gimana ceritanya? Bisa makmur negeri ini kalau cuma urusan dunia gitu aja. Ya Allah, asalkan pertama, ya kan? Ya sumber daya alam ini benar-benar dimanfaatkan seperti Undang-Undang 45 itu loh. Ayat 33 itu loh kan, iya kan? Undang-Undang 45 ayat 33 itu loh. Seluruh kekayaan bumi dan lautan Indonesia dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Itu pertama. Yang kedua,
standar hidupnya harus disetel standar hidup SPMA ini, terutama standar hidup Rasulullah. Wes gak neko-neko, makmur negeri ini, ya kayak orang Ngawi situ loh. Saya bersyukur berkunjung ke dia, rumahnya ya, iya begitu saja lantainya dari tanah, kemudian dia nggak pakai sandal, Mbak. Alah, hmm, sikil kula niki pun enak ngeten niki. Kaki saya ya enak seperti ini. Jadi ngono. Yo yo njeber kayak wong cangkrem lho, Hasil. Tapi ya enak aja kan berarti dia enggak perlu butuh pengeluaran untuk beli sandal toh, apalagi sandal Havainas. Nah, enggak perlu. Alah, dia juga paling kalaupun nggak punya duit ya beli langsung apa pohon randu itu dicewel sedikit tuh di ini jadi deh sandal gapia itu namanya. Jadi apa yang benar-benar Allah ciptakan untuk kita itu sebenarnya sudah bagus. Tapi ada juga waladhi khabutha la yakhruju illana kita, ada juga tanah tandus yang tidak bisa kecuali merana. Tetapi jangan salah, setandus apapun di bawahnya ada. Ya buktinya itu di daerah-daerah misalnya kayak yang Nyumon di daerah NTB, daerah sana itu, daerah Taliwang sana itu. Itu kan tandus, tapi di dalamnya emas. Loh gitu loh. Jadi ada tetap rezeki Allah. Jadi betapa Allah ini itu harus, makanya kadzalika nusarriful ayat di qaumi yashkurun. Tapi ketika Allah menjelaskan ayat-ayat itu hanya dipakai dan bisa dipahami oleh orang yang ahli bersyukur. Nah, itulah kuncinya, the keywordnya di situ. Ayat Allah itu bermanfaat dan menjadi pelajaran. Itu kalau orang yang membacanya itu ahli bersyukur. Makanya zaman tadi takjak baca pertama, zaman takjak apa? Bersyukur. Enak hidup kalau bersyukur itu, enak pokoknya. Ya, ayo jadi orang yang ahli bersyukur. Baru sama nanti baru bisa enjoying life, bisa menikmati hidup. Tapi kalau selama masih belum mampu menjadi orang yang syakirin, ahli bersyukur, hidup sama meskipun punya uang banyak, rumah megah, mobil mewah, sama ndak akan enak hidupnya. Wis tak percaya saya. Dikandani sama itu dikandani wong sugih. Dibilangin kok. Jadi ini bukan dibilangin orang yang nggak pernah kaya, dibilangin orang yang sudah bosan kaya. Jadi zaman itu percayalah, selama hidup kita ini bukan menjadi ahli bersyukur, sebanyak apapun harta, tidak pernah merasakan enak. Wis nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu bersyukur. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Nah, ini mulai ceritanya Nabi Nuh ya. Ceritanya Nabi Nuh itulah generasi ketiga ya. Jadi umat manusia. Jadi setelah Nabi Adam, kemudian anak keturunannya ada yang bernama Nabi Idris. Setelah Nabi Idris, kemudian anak keturunannya ada yang bernama Nabi Nuh. Noah, ya, kalau dalam orang-orang Inggris menyebut Noah, ini yang sangat terkenal. Kisah tentang Noah itu ditulis hampir di semua kitab agama Samawi, baik Daud dengan Zaburnya, Injil ya dengan Taurat, semuanya ada kisah tentang Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini konon nama aslinya itu Yaskun. Terus berubah Nuh itu karena Nuh itu artinya air mata. Jadi Nabi Nuh ini seorang penggembala yang hatinya itu sangat sensitif, lembut banget gitu loh. Jadi Nuh itu artinya air mata. Kenapa? Karena setiap kali sering itu ketika berdakwah gitu lalu menyaksikan umatnya yang masih juga zalim, belum mau diajak kepada kebenaran, gitu kemudian nangis gitu ya. Dan ketika mendoakan kepada Allah umatnya nangis gitu. Sehingga orang menjulukinya Nuh. Nuh itu artinya air mata. Artinya mudah menangis. Orangnya gampang tersentuh. Namanya aslinya Yaskun.
Maka sungguh kami telah mengutus Nuh ila qaumi kepada kaumnya. Faqala, wah ini ajaran pertama hampir setiap nabi rasul adalah ini. Faqala, berkata Nabi Nuh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Loh, coba lihat ya dulu ya. Ini adalah generasi ketiga setelah Nabi Adam. Berarti kan harusnya masih generasi terbaik loh. Baru 3 generasi. Lah kok sudah nyembah lain-lain? Umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh menyatakan sembahlah Allah, berarti kan tidak sedang menyembah Allah. Toh. Tidak sedang menyembah Allah, menyembah lain-lain. Padahal tidak mungkin Nabi Adam, Nabi Idris sebelumnya itu ngajarin nyembah lain-lain, tidak mungkin. Berarti apa? Terjadi distorsi, terjadi penyimpangan ajaran setelah ditinggal para nabi, para rasulnya. Jadi kalau ditinggal oleh Nabi Adam awalnya baik, lama-lama dicampur dengan adat bla bla bla, jadi gak karu-karuan. Setelah itu Nabi Idris datang mengembalikan kepada ketauhidan, kepada sembah Allah. Awalnya dibenci tapi lama-lama juga dapat umat. Setelah Nabi Idris wafat, generasi awalnya baik tapi lama-lama keturunan dicampur adat, dicampur keinginan sendiri, politik apa, jadi gak karu-karuan. Tapi masih merasa baik. Datang Nabi Nuh, mereka sudah nggak karu-karuan tapi masih merasa baik. Maka Nabi Nuh bersabda melalui firman Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Ayolah umatku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguhnya aku takut kalau kamu nanti terus begitu, nanti ditimpa azab yang besar loh pada hari yang dahsyat. Apa jawabnya? Nah, ini qolal malau, berkata para pemimpin negeri min qaumi dari kaumnya itu. Innalanarauka fi dhalalim mubin. Kami ini nganggap kamu itu sesat loh. Nuh, loh inilah terjadi apa diskursus perbedaan cara pandang. Nabi Nuh yang ujug-ujug datang hanya seorang penggembala pencari kayu yang nangisan itu, lalu ujug-ujug mengatakan cara ibadah umat yang dipimpin para ulamanya besar, para pendeta, pastor, kiai ini yang besar-besar itu dianggap keliru. Coba bayangkan. Lah kalau ujug-ujug di zaman sekarang misalnya ada seorang Cah Angon, bocah penggembala, ujug-ujug menyalahkan cara ibadahnya kiai-kiai masyhur, pendeta-pendeta yang terkenal. Kira-kira para bapak-bapak itu gimana? Kayak yang ngomong kayak gini, tak? Oh, iya. Jadi ketika di bidang langsung innalana roka fi dhalalim mubin. Kami ini ngelihat kamu itu wong gendeng, wong sesat, wong nggak jelas kok, no? Apa kamu itu? Gitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil. Enggak dulur, enggak. Saya ini bukan orang yang sesat. Tuh, lugu nih, tak? Dia ngomong sesat, jadi saya bukan sesat. Saya ini utusan Tuhan. Kalau zaman sekarang lah ada ngomong kayak gitu, sopo sing percaya gitu kan. Apa yang mau percaya? Gitu loh. Jadi waktu itu memang tantangan Nabi Nuh luar biasa. Apalagi beliau adalah orang biasa, tapi yang disampaikan bukan hal biasa. Sudah pun menyalahkan cara ibadah kaum saat itu, para pemimpin, para ulama, para pendeta pastornya yang luar biasa. Udah begitu pun dia tanpa dengan punya modal apa-apa. Ya hanya seorang itu aja. Sendiri lagi. Itu. Maka dan memang selalu begitu ya. Allah selalu berfirman bahwa dalam setiap pengutusan Nabi Rasul, Allah itu membangkitkan dari kaumnya itu para pemuka negeri yang kemudian menjadi penantang. Selalu begitu. Jadi sebenarnya umat itu misalnya mau menerima ajaran kebenaran, tapi kadang pengaruh dari para tokoh masyarakat, tokoh agamanya ini yang membuat ajaran kebenaran itu jadi sulit. Iya, sampai hari ini dulu. Ketika ajaran kebenaran itu disampaikan, selalu ada tokoh yang berpengaruh yang kemudian malah mengabur-ngaburkan kebenaran, talbisul haqq bil batil,
Sehingga orang-orang awam itu yang kemudian agak menjadi ragu, menjadi kabur mana benar mana sahih. Lalu kemudian berpaling. Sejak dulu. Nah, dan yang cilakanya lagi, mereka ini menantang kebenaran Rasul itu karena merasa tidak salah, karena merasa tidak sedang sesat. Ya, seperti ayat yang kemarin kita bahas itu. Kalau di surat Al-Baqarah kemarin ya kita bahas tentang latus itu fil ard ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, lalu dijawab nama nahnu muslihun. Nah, sebelumnya ketika dibilang kamu berimanlah sebagaimana orang-orang yang telah beriman, maka dia bilang, loh, masa kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman, gitu katanya. Coba lihat ayat 14 surat Al-Baqarah, yang belum baca aja, yang belum baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah surat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Shadaqallahul adzim. Jadi di ayat itu, ayat 14 itu. Kemudian di ayat 13, coba, sorry, di ayat 13, maaf. Ayat 13, mau dibaca lagi. Ya. Ayat 13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa ketika diperintah berimanlah sebagaimana orang yang beriman, mereka nyebut apa? Loh, masa kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Mereka mau beriman itu kan eh, apa? Mau beriman kepada kami itu kan karena mereka nggak ngerti, mainnya kurang jauh. Mereka itu apa nggak pernah mondok, nggak pernah gitu lah intinya, nggak pernah sekolah, nggak pernah apa. Kami ini kan yang nggak gitu, gitu. Jadi selalu gitu. Hmm. Jadi itu yang apa jadi pemahaman sejak dulu bahwa antara benar dan salah menurut Allah dan manusia itu selalu berbeda. Gitu. Katanya menurut mereka itu orang-orang bodoh, tapi justru menurut Allah mereka lah yang bodoh. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Ini Gus, kadang-kadang yang kali masih mengusik hati saya itu tentang masalah keimanan dan cara umat nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad itu ada, wujud keimanan ketahuan mereka untuk meyakini tentang Allah itu seperti berimanlah sebagian orang, tapi itu bentuk keimanan mereka seperti apa? Kalau Rasulullah Muhammad kan dengan apa mengadakan Isra Mi'raj kan wujudnya dengan ada wahyu untuk sholat terus. Nah, tapi untuk umat-umat sebelumnya itu bentuknya seperti apa? Apa cukup meyakini Allah tuh ada, beriman, atau wujud keyakinan mereka itu wujudnya seperti apa? Sembahyangnya tuh seperti apa? Terus mulai dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Rasulullah Muhammad ada. Terima kasih. Nah, jadi syariat para nabi itu memiliki syariatnya masing-masing ya. Tapi yang tidak pernah berbeda itu adalah tentang tongkat ketauhidan, tentang
mengajak manusia untuk percaya akan kehidupan akhirat. Jadi dua hal itu yang selalu diajarkan. Jadi kalaupun bukti keimanan, ya mereka akan merubah cara beribadah mereka yang awalnya menyembah apa selain Allah menjadi Allah. Itu yang tidak pernah berbeda dari nabi-nabi. Tapi kalau tentang sholat, tentang apa, itu jelas berbeda-beda. Karena apa? Allah menyebutkan bahwa eh, manan sahmin ayatin aun nanti bi khairi minha dan seterusnya. Kemudian kami juga membatalkan ayat yang lain dengan ayat yang lain. Artinya para nabi dan para rasul secara periode itu memang berubah-ubah syariatnya, sehingga eh, ukuran keimanan bukan dilihat dari syariat cara beribadahnya, tapi lebih kepada ketauhidannya, teologinya tentang kehidupan kepercayaan kepada akhiratnya. Kalau ukuran cara beribadah bisa jadi dulu di masa Nabi Ibrahim mungkin nggak diwajibkan jilbab misalnya. Mungkin di masa Nabi tertentu dulu anggur itu dihalalkan. Allah alam. Jadi beda ya cara cara mengukur tentang keimanan mereka sudah taat atau belum. Karena kalau syariatnya di masa Nabi Muhammad jelas syariatnya diatur dengan ukuran-ukuran fikih yang sudah diajarkan Rasulullah. Itu pun hanya yang diajarkan Rasulullah. Sehingga ya berbeda-beda. Oke, ada lagi? Izin Ya, Gus, enggak. elaborasinya tentang Al-Baqarah 13-14 tadi tentang orang bodoh itu, apakah itu khusus untuk menunjuk non-Muslim atau apakah ada Muslim yang bodoh seperti disebutkan di Al-Baqarah tadi? Jazakallah. Maksudnya, Kan tadi bilang ada orang bodoh itu tadi kan. ya. Nah, nah itu apakah khusus untuk para non-believer tadi? Ataukah apakah ada include inside the believer, ada nggak orang seperti itu yang disebutkan orang bodoh itu? Ya, jadi sebenarnya itu kan cara melihat ya orang yang di luar. Jadi orang-orang beriman yang sudah beriman itu kan memang dianggap bodoh secara bata tulis ya. Karena pengikutnya Nabi Muhammad SAW memang kebanyakan itu orang-orang yang ardalun atau orang-orang lemah, baik dari sisi strata sosial, strata pendidikan, strata ekonomi, itu memang orang-orang lemah dan mereka dicap satu aja, mereka orang-orang yang bodoh. Jadi gampang percaya karena tidak punya referensi. Nah sebaliknya Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu melihat justru mereka yang bodoh. Kenapa? Karena dengan ilmunya tapi justru tidak mampu membaca kebenaran Rasulullah. Sementara ini orang yang bodoh secara ilmu tapi malah justru mampu dengan hatinya membaca kebenaran yang dibaca Rasulullah. Sehingga ini yang dimaksud dengan believer atau non-believer, orang tidak beriman dan beriman, itu lebih kepada mereka yang sudah mau dan mengikuti Rasulullah. Sementara mereka belum mau. Itu aja. Jadi ukurannya adalah orang yang inside atau orang yang di dalam golongan Nabi itu, baik dia orang bodoh secara ilmu maupun tidak bodoh secara ilmu, tapi mereka sudah pinter secara iman. Nah, sementara yang di luar sana, yang tidak beriman itu, dia baik bodoh secara ilmu maupun pinter secara ilmu umum, mereka tetap aja dianggap bodoh karena tidak beriman. Ya, ada lagi? Jadi dianggap bodoh itu karena tidak beriman itu ya, spesifiknya ke Iya, sana ya. iya, karena Ya, dia tidak, iya, karena tidak beriman ya, itu dalam kacamata standarnya ya. Allah. Jazakallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadi, gimana Sadi? Mau ke Aceh lah, sini. Posisi di Malang nih Gus. Nah, Di jauh. Batu. Ayo lanjut Sadi. Nah, ngeten Gus. Saya itu kepikiran sampai sekarang dengan posisi orang tua kita yang dulu-dulu itu Gus. Iya. Dengan keimanan yang minim sekali dan dengan kondisinya yang dulu, jauh dengan pemberitahuan satu dua cuma dengan suara adzan dia dipanggil tanpa ada kajian sama sekali. Saya tuh berpikir sampai sekarang, gimana nasib orang tua kita yang dulu-dulu ya.
dengan posisi kayak gini itu saya itu masih kepikiran Gus dengan orang tua kita itu. Saya itu kadang-kadang ngelamun sendiri, ya Allah, apa yang menjadi beban kita ya dengan kondisi orang tua yang dulu hanya sekedar cuma dengar adzan tanpa ada kajian, dan dosa yang dia tanggung itu apakah dia sendiri atau dengan sekelilingnya, maksudnya itu tanpa kajian itu, tanpa arahan itu, hingga orang tua saya itu sadar dengan kondisi orang tua saya Gus, di pelosok tanpa ada apa-apa, hanya cuma sekedar dengar suara adzan, panggilan sholat pun kadang-kadang dengan sibuknya dia mencari sesuap untuk makan anak-anaknya itu. Sampai sekarang itu saya berpikir, ya Allah, gimana nasib orang tua saya yang dulu ya? Nanti arah ke depannya, arah ke akhiratnya itu kemana gitu loh. Saya itu sampai sekarang itu belum bisa berpikir, cuman hanya bisa melamun, ya Allah, gimana nasib orang tua yang dulu. Dan mohon maaf, apa yang saya harus lakukan dengan kondisi orang tua saya yang dulu itu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini Mas Ade, sampean bersyukur ya, sampean bersyukur karena ciri anak yang soleh atau solihah itu adalah orang yang berbakti kepada orang tua, termasuk memikirkan kondisi orang tuanya, baik kondisi dunia maupun kondisi akhiratnya. Tidak banyak orang yang berpikir semacam itu, sehingga sampean kalau dikasih hati seperti itu, pertama bersyukur ya. Karena itu menjadi satu di antara ciri anak soleh yang memikirkan minimal bagaimana kondisi orang tuanya baik dunia akhirat. Kalau memikirkan kondisi dunianya itu banyak orang bisa. Meskipun sedikit juga, kadang tidak. Sekarang anak-anak itu jarang mau memikirkan orang tuanya. Nah, memikirkan kondisi jauh lebih mudah daripada memikirkan kondisi akhiratnya. Termasuk yang disampaikan Mas Adi tadi. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama, kalau orang tua kita sudah meninggal dan kita tahu dulunya orang tua kita seperti apa dalam hal ibadah dan sebagainya, kita jelas wallahu a'lam ya. Kita serahkan kepada Allah. Tapi kita tetap harus punya standar juga dengan standar yang diberikan oleh Allah. Seperti apa orang tua kita. Misalnya gini, yang Nabi Muhammad SAW satu saat izin kepada Allah untuk berziarah kepada makam ibunda beliau. Yang kita tahu ibunda beliau wafat sebelum datangnya Islam. Maka diizinkan sama Allah untuk datang berziarah ke makam ibundanya. Setelah sampai di makam ibundanya, kemudian Rasulullah izin untuk memohonkan ampun, berdoa. Lalu Allah tidak mengizinkan. Nah, dari fenomena itu, kita itu harus belajar bahwa pertama pertanyaannya Mas Adi tadi, bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal, yang dulunya mungkin sholatnya juga kececeran, apa segala macam. Orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama para pemimpin agama yang ada saat itu, dengan tidak memberikan arahan yang benar, itu nanti ikut bertanggung jawab. Seperti yang kemarin kita bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 166-67, ayat surat Al-Ahzab ayat 66-67-68, dan Ibrahim ayat 21, yang jelas-jelas bahwa banyak wong cilik, orang awam yang jadi korban akibat salah dalam memilih dan mengikuti pemimpin. Sehingga saya tidak bicara orang tuanya Mas Adi saja. Betapa banyak orang yang dulu yang kemudian salah jalan di dalam memilih cara beribadah. Sehingga sakenanya dan sebagainya. Itu. Jadi mereka bertanggung jawab tuh. Makanya saya di sini juga ajak sampean untuk ayo selalu berdakwah. Minimal kalau ketika sudah mengajak berdakwah orang, mereka ikut atau tidak itu urusan mereka pada Allah. Tapi kita tidak dapat tuntutan lagi. Lalu yang keempat, saya juga berpikir begini. Di masa lalu mungkin meskipun mereka nggak ada kajian semacam ini, tapi mungkin kajian dalam bentuk lain, tentu mereka nggak ada Zoom ya. Tapi mereka bisa jadi ada kajian-kajian yang jauh lebih sederhana. Tapi di masa lalu juga banyak orang-orang yang selamat ya, banyak. Misalnya di zamannya Pangeran Diponegoro, di zamannya Jenderal Sudirman, itu kan santri-santri juga ya. Pasti mereka orang-orang yang selamat itu, orang-orang yang insya Allah menjadi orang soleh mujadid di zamannya. Atau misalnya kayak Buya Hamka,
dengan segala macam ininya ya, para wali songo dengan santri-santrinya. Kan kajiannya mungkin ya tidak ada semodern kita, tapi insya Allah isinya juga sangat menyelamatkan. Nah, tetapi yang di luar itu, yang kemudian tidak terpapar kajian yang baik, mungkin ada juga tokoh agama tapi tidak mengajarkan cara beribadah yang benar, hanya disesuaikan dengan tradisi. Nah, ini yang kasihan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau orang-orang tua nenek moyang sudah terlanjur meninggal, maka hukumnya jelas seperti yang di kisah pada Nabi Muhammad SAW tadi, kita udah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekarang, jika orang tua kita masih hidup, ayo kita masih bisa sangat membantu mereka untuk berusaha membantu mereka dengan cara menyuguhkan kebenaran ini. Lalu kita pun kan akan jadi orang tua. Maka anak-anak kita juga harus kita didik untuk nanti kalau kita meninggal, itu mereka harus jadi anak soleh juga yang memikirkan kita, terutama mendoakan kita. Tapi kita tentu harus menjadi orang soleh dulu. Sehingga doa anak soleh hanya bisa nyambung kalau orang tua yang meninggal juga soleh. Sesoleh apapun anak, tapi kalau orang tuanya nggak soleh, mendoakan seperti apapun ya nggak nyambung. Gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW aja tadi dilarang sama Allah. Gitu. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan Mas Ade tadi, baik untuk kita memastikan kita menjadi orang tua yang soleh dan menjadi anak yang soleh. Karena itu saya selalu bilang, untuk mencapai tingkat di mana surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 itu menyatakan ada orang-orang yang masuk surga bersama kerabat sanak dan familinya, itu adalah orang-orang yang dulunya di dalam dunia itu selalu bersama-sama dalam satu visi, satu perahu, satu derap langkah untuk ketika dakwah, ketika ibadah, ketika tarbiyah atau ngaji, ketika sedekah maupun ketika muamalah, sehingga nanti bisa bareng-bareng bersama nenek moyangnya, itu bersama anak keturunan suami dan istri. Itu yang ingin kita raih bersama-sama. Itulah ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini dari Aceh. Saya ucapkan salam sehat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Insya Allah saya masih di Aceh ini nanti sampai 2-3 hari ke depan. Dan saya berdoa juga semoga dulu-dulu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkati kita dengan kesehatan jasmani rohani, ampunan dan ridhonya, perlindungan dari segala macam serangan dajjal, dan selamatkan dunia kita di dunia. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum astaghfirullahaladzim Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma ataytana ya rabbal alamin fa innaka la tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادعنا البلاء والوباء وتحسدنا من الجن والشياطين ربنا نجينا ولنا اصحابنا من قبل الظالمين ربنا ولا تجعلنا في قوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيتك وبدل ترى ربنا ما نفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم افرغ علينا صبرا وثبت مننا وانصرنا من الكافرين اللهم بارك لسنا وادر العلي وبالشهاده أعوذ بك من شر شياطين الشر أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشواذ والأشياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ربنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.